chat izin gitu ya, mungkin tanya tentang pendidikan ya. Kan kita tahu sendiri kalau misal sistem pendidikan di Indonesia itu kalau misal kayak mungkin dari SD ya, mungkin dari SD, SMP, SMA, kuliah itu kita di sistem pendidikan Indonesia itu lebih fokus ke nilai mata pelajaran yang di sekolah itu, misalkan ada matematika, IPA, IPS itu harus bagus, indikatornya harus bagus biar bisa lulus. Nah itu gimana cara kita menyikapi kalau misal anak kita itu misal kecerdasannya itu bukan di pelajaran itu, misal di olahraga atau misal di seni apa, kita sebagai orang tua harus tetap menyuruh anak itu untuk tetap dapat nilai bagus, atau apakah kita harus atau gimana gitu kan. Soalnya di Bunda tadi juga anak pertama kan katanya susah matematika ya Bunda, susah matematika, tapi bisa sampai di IPA itu apakah gimana cara menyiasatinya atau menyiasati pokoknya itu lah. Karena itu nilai matematikanya anaknya berjalan pertama tetap tetap jelek di matematika tapi bagus di yang lain, atau gimana, itu gimana cara strateginya gitu tuh. Karena anak kami kebetulan masih 2 tahun, jadi kita belum ada pengalaman di situ. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab sebentar. Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi saya mengeluarkan roti ya dari kotak. Tapi sebenarnya saya mencari buah atau jeruk gitu ya. Jadi anak kita itu lahir kan ibarat seperti mungkin ini ibaratnya apel ya, Bapak ya. Apel, ini roti. Tadi ini ibarat apel ya. Bisa diterima ya, ini ibaratnya apel. Dan di saat saya mau membelah apel, saya punya pisau, ini ibaratnya pisau. Saya menggunakan yang tajam atau yang tumpul? Tajam. Kenapa kok pilih yang tajam? Biar mudah kan? Nah, analognya, manakala anak kita itu kita belum tahu di mana ketajamannya, perlu nggak kita mencari ketajaman anak kita? Ketajaman itu di multiple-nya tadi, intelijennya. Kalau ternyata dia kok cerdas di sini, misalnya, entah itu menari atau olahraga, maka akui itu dulu ketajamannya itu yang kita pegang, dengan tidak membandingkan dari sisi yang lain. Kita boleh membandingkan tapi dengan dirinya sendiri. Contoh, misal seperti anak saya yang pertama itu kan diskalkulia, tidak suka dengan matematika. Tetapi kenapa sampai olimpiade sains, ini olimpiade kimia, akhirnya nomor 1 se-Indonesia, nasional. Kenapa? Karena saya selalu begini, kakak mohon maaf izin ya kak ya, kakak itu loh kalau ngerjakan IPA 10 menit soal 10 selesai. Berarti kakak anak yang ini dong, kayak bisa banget di IPA-nya, di sainnya. Coba sekarang ayo matematikanya, yo pasti kakak bisa. Nah itu caranya Pak. Jadi kita menggali ketajaman anak, mencari tajam. Apel itu kalau dipecah dengan yang tajam, butuh effort yang tinggi nggak kita? Tidak. Coba kalau kita membelah apel dengan pisau yang tumpul, butuh effort kan? Butuh tenaga kan? Sama. Di saat kita kemudian belum mampu menggali ketajaman anak, belum mampu untuk bagaimana menajamkan anak, akhirnya kan kita seperti terus ini harus bagaimana, arahnya kemana. Nah setelah tajamnya kita tahu, entah ketajamannya itu di interpersonal, dia baik sama kita, ayah kenapa, ayah sedih ya, ayah mukanya kok gitu sih ya, itu kan anak yang cerdas interpersonal. Adik mohon maaf ya, adik itu kalau sama ayah paham banget tuh kalau ayah lagi sedih, berarti adik adalah anak yang baik. Karena adik anak yang baik, yuk kita belajar IPA, yuk pasti nanti bisa. Yuk kita belajar bahasa, yuk itu Pak. Jadi setelah tajam itu kita pakai, sehingga apel ini bisa kita belah banyak nggak dengan ketajamannya? Mudah kan? Pada waktu ini apel, saya udah tahu nih pisau itu tajamnya di sebelah sininya. Saya membelah apel ini menjadi sekian potong, kan bisa. Tapi manakala saya belum tahu mana yang tajam dan tumpul,
saya kan nggak bisa ini, butuh effort yang tinggi. Itu analog di saat kita ingin menciptakan bahwa anak kita itu cerdas di semuanya. Karena biarpun misal kita sampaikan bahwa setiap anak adalah seseorang yang hadir dalam keadaan fitrah, membawa potensi uniknya masing-masing, menempati ruangnya, tetapi keunikan itu tidak hanya satu. Ada anak yang punya 4 kecerdasan itu ada anak yang 9-9-nya punya itu ada. Seperti anak saya nomor 4 itu semuanya dia punya. 9 multiple intelligence, dia bisa semuanya. Hafalan juga bisa, taekwondo bisa, matematika bisa, semuanya bisa. Kalau seperti itu nggak usah kita bingung ya. Tapi kalau anak seperti anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya harus cari nih bagaimana dia kemudian seperti anak nomor 2 yang tadi saya katakan kalau di sekolah tadi, anak saya nomor 2 itu dispraksia. Jadi dia tidak mampu koordinasi antara atas, bawah, kanan, kiri. Jadi sampai kadang sekarang itu